sudah cukup besar dan berkembang di masa itu. Selanjutnya kita bahas tentang agama. Agama utama di Pajajaran adalah Hindu Siwa, tapi ada juga Hindu Waisawa dan juga Buddha. Menariknya, mereka saling hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih ekonomi Pajajaran, ekonominya, pertanian, perdagangan, dan pajak. Tapi yang cukup strategis, bikin banyak pedagang pendatang. Jadi ekonomi Pajajaran sudah cukup mandiri dan berkembang pesat waktu itu. Selanjutnya ada silsilah raja. Silsilah pendiri kerajaan Pajajaran. Pertama, yaitu ada Sri Baduga Maharaja dari 1582 sampai 1521 Masehi. Dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Dia memerintah di Papua selama periode ini. Pemerintahannya ditandai dengan masa keemasan dan banyak pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada Surawisesa dari tahun 1521 Masehi sampai 1536 Masehi. Selama masa pemerintahannya tidak terdapat pencapaian yang signifikan, meskipun tidak terjadi penurunan prestasi. Yang terakhir yaitu Ratu Dewata 1535 Masehi sampai 1543 Masehi. Selama 8 tahun pemerintahan terjadi banyak kekacauan yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam kepemimpinan yang mengakibatkan pengunduran dirinya dari jabatan. Selanjutnya ada Ratu Sakti 1543 hingga 1551. Seperti para pemimpin sebelumnya, Ratu Sakti hanya menjabat selama 8 tahun. Selama masa pemerintahannya tidak ada perkembangan signifikan dan dia kurang disukai oleh rakyat karena kecenderungannya untuk boros. Selanjutnya ada Ratu Nilamendra 1551 sampai 1567. Kemunduran awal kerajaan Pajajaran dimulai selama pemerintahannya. Saat terjadi serangan oleh Hasanuddin dari kerajaan Batam, Ratu Nilamendra melarikan diri dan melepaskan jabatannya. Selanjutnya ada Ratu Mulia 1567 hingga 1579. Tidak berbeda jauh dengan kepemimpinan sebelumnya. Ratu Mulia juga tidak berkompeten dan menyebabkan banyak kemunduran selama masa pemerintahannya selama 12 tahun di Pajajaran. Yang terakhir, ada masa pemerintahan kerajaan. Setelah tiba di bawah kekuatan Pajajaran mulai melemah. Surawisesa didampingi oleh Ratu Sakti yang memerintah dengan sangat buruk. Banyak korupsi, kelaparan, hingga krisis politik. Dan pada tahun 1197, Maulana Yusuf dari Banten mengakhiri kejayaan Pajajaran karena ia saudara, jadi ia diangkat jadi seorang tuan. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Pajajaran. Pajajaran juga meninggalkan jejak sejarah yang bisa kita lihat sekarang. Salah satu peninggalan utamanya adalah prasasti batu tulis yang ada di Bogor, dibuat pada sekitar abad ke-16. Peninggalan kerajaan Pajajaran sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Kerajaan Pajajaran meninggalkan banyak catatan sejarah. Beberapa di antaranya prasasti Cikapundung, prasasti batu tulis, prasasti Ulu-Bulu, prasasti penjajah Sunda, Carita Parahyangan. Sini ada gambar-gambarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.